Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore juga untuk Bapak Adiano SPDPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah praktik UMKM kita. Dan kebetulan kita hari ini akan mengerjakan tugas terkait dengan magang di Kopma STMM pada hari ini. Jadi hari ini kita akan ada wawancara terkait dengan struktur organisasi dan lain-lain serta dengan bukti berkas ataupun videonya. Kemudian juga kami akan melakukan juga terkait dengan proses magang atau sistem kerja yang ada di koperasi STMM pada hari ini ataupun minggu depan. Mungkin kita langsung aja kali ya. Mungkin dari Mas sendiri bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya Adi Nugroho, saya di sini sebagai pengawas di Kopma STMM. Ini sebagai pengawas di sini saya bisa harus memperhatikan bagaimana cara teman-teman saya bekerja di sini, bagaimana cara anak-anak ini kegiatannya sehari-hari mereka. Jadi saya harus standby tetap di sini, bagaimana apa saja yang mereka butuhkan. Perkenalkan, nama saya Johan Edgar Kurus dan saya selaku ketua koperasi STMM. Dan di sini tugas saya sendiri adalah untuk memantau sekaligus mengawasi rekan-rekan kerja saya selama berkegiatan di koperasi. Oke, mungkin untuk hari ini kita langsung ke pertanyaan aja kali ya Mas Ida. Jadi tujuan kami di sini mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama di hari ini adalah kami ingin bertanya tentang visi misi, kemudian juga untuk struktur organisasinya itu seperti apa Mas? Oke, dan untuk kerjaan sendiri ada Kementerian Koperasi Mahasiswa STMM ya, sebagai organisasi yang profesional, mandiri dan juga menjadi laboratorium untuk mahasiswa maupun masyarakat sekitar untuk menjadi bahan pengembangan usaha. Oke. Dan untuk misi sendiri itu ada mewujudkan anggota yang menjadikan fungsi dan melalui fungsi dan juga perannya sebagai pemilik, pelanggan dan partisipasi dalam UKM usaha. Dan kedua itu ada untuk pengelolaan lembaga keanggotaan dan serta perangkat lembaga. Jadi koperasinya ini membentuk jiwa-jiwa yang menjalankan bisnis dan usaha di lingkungan kampus itu sendiri. Dan terakhir ada untuk pengelolaan fungsi dan juga pendirian kerjasama usaha baru sebagai pemenuh kebutuhan anggota, khususnya ya masyarakat pada umumnya dan juga mahasiswa sih. Kalau untuk struktur organisasinya, apakah ada struktur secara formalnya Mas? Secara formalnya di sini ada. Iya, mungkin kita bisa lihat ya Mas. Oke, mungkin di sini, mungkin bisa diambil gambarnya. Mungkin bisa sambil dijelaskan Mas. Ya, ini ada Ini ada bagian untuk pengawas dan ini ketua dan wakil serta departemen administrasi dan juga ada humas, terus juga personalia ya. Dan ini ada keuangan alias bendahara, departemen usaha dan juga PSDA dan juga untuk production house untuk pengiklanan dan lain sebagainya. Berarti untuk struktur organisasinya memang sudah lengkap dan sudah terbuat ya Mas? Sudah terbuat. Untuk struktur organisasi tahun ini berarti masih dalam pembuatan? Masih dalam pembuatan karena kan kita lagi perpindahan baru bulan tahun aja. Oke, berarti secara struktur formal memang sudah ada strukturnya ya, tapi memang pembuatan yang barunya belum. Iya, setelah kita teruskan aja. Mungkin itu aja untuk pertanyaan dari saya, nanti akan lanjut sama teman saya. Terima kasih banyak. Oke Kak, di sini saya ingin bertanya untuk perizinan usaha dan legalitasnya itu apakah sudah ada? Jadi kita udah punya legalitas dan perizinan usaha ya dari pemerintah maupun dari lembaga pihak kampus. Untuk berkas-berkasnya apakah sudah ada juga Kak? Berkas-berkasnya apakah sudah ada juga? Sudah ada. Boleh ditunjukin? Jadi ini ada dari pemerintah ya, dari badan hukum dan ini juga dari pihak lembaga kampus. Kita udah mengajukannya dari sebelum tahun 2018, awal tahun 2018 dan dikeluarkan di akhir tahun 2018. Ya, kalau yang ini sudah ada dari tahun 2021. Ini sudah tertulis di sini dan kita urus juga di tahun 2021 juga. Sudah ada berkas-berkasnya. Gitu. Terima kasih Kak, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya tadi juga ya Mas. Kalau dari saya sih mau nanya soal hak dan kewajiban, tugas-tugas sama persyaratan pengurus atau sebagai di Kopma ini. Nah mungkin boleh jawab dari hak dan kewajibannya dulu Mas sebagai pengurus tuh gimana? Nah, jadi di setiap pengurus tuh
ada yang namanya ketua dan wakil. Ketua dan wakil itu biasanya mengkepalai dan menjadi pemimpin bagi teman-teman yang lain juga. Nah, departemen yang lain. Di sini juga masih ada yang departemen administrasi. Departemen administrasi yaitu tugasnya untuk mengurus tentang surat-surat perizinan, surat-surat undangan atau tentang administrasi seperti itu. Dan di sini ada departemen humas. Di sini humas yaitu tentang mengurus bagaimana cara humas itu berkomunikasi dengan pihak-pihak luar gitu. Misalnya dari media partner atau dari sponsor gitu yang mau ke Kopma. Dan juga di sini sudah ada keuangan. Keuangan di sini yang mengatur tentang semua keuangan yang ada di Kopma, termasuk dari gaji, pendapatan, pengeluaran, dan juga di stok barang-barang. Lalu di sini juga ada yang namanya personalia. Personalia di sini yaitu tugasnya sebagai untuk mengakomodir bagaimana teman-teman yang lain ini akan mengadakan acara gitu. Di sini juga ada yang departemen usaha di sini yang bertugas sebagai misalnya restock, menjaga koperasi gitu. Lalu di sini juga ada yang namanya production house. Production house di sini bertugas untuk membuat konten-konten untuk Kopma dan juga membuat media-media dan di platform-platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dan media sosial yang lain. Di sini ada departemen PSDA. PSDA di sini juga bertugas untuk mengembangkan seluruh unit koperasi STMM di dalam sini. Dan juga tentang pelatihan, tentang pengelolaan anggota itu departemen PSDA yang ngurus. Gitu. Udah itu aja. Mungkin terus kalau untuk persyaratan untuk menjadi pengurus itu di sini gimana? Ada dua sih Mbak. Yang pertama mahasiswa STM itu sendiri. Dan kedua belum mencapai masa ini, maksudnya masih semester 1, 3, 5 gitu, supaya nggak ganggu jadwal kuliah juga. Oke, mungkin udah Mas, cukup, nanti bisa dilanjutkan sama saya. Kita akan melanjutkan wawancara dari teman kami sebelumnya. Untuk melengkapi laporan praktik kami mau tanya sedikit Kak mengenai aturan yang berlaku di sini, baik itu peraturan organisasi, ada ART maupun SOP sehari-hari. Mungkin bisa dijelaskan Kak. Kalau peraturan itu kita ada netapin peraturan yang legal ya untuk karyawan kita sendiri. Itu mau kita jelasin sekarang? Boleh Kak? Boleh. Kalau untuk ke karyawan itu kita ada kontrak kerja. Jadi karyawan itu harus menandatanganin kontrak kerja tersebut yang berisi sebagai peraturan pada saat masa kerja, hari apa aja mereka masuk, dan mungkin peraturan-peraturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan juga untuk ADRT kita biasanya itu langsung kita satuin ke dalam LPJ untuk kita laporin ke Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana BEM tersebut langsung menyampaikan ke lembaga ya, pihak lembaga. Dan kalau peraturan sendiri untuk para anggota, kita lebih ke arah sebagaimana begitu barang habis, kita wajib restock lagi, dan juga kita harus cek berkala untuk display apakah ada barang yang kosong, dan untuk anggota itu sendiri mempunyai jadwal. Jadi contohnya di hari ini ada 2 anggota yang jaga sampai sore, kan kita sore juga punya part time sendiri ya. Jadi untuk siang ke sore itu ada anggota yang jaga, dan untuk besoknya sendiri itu standby untuk restock dan display. Ya. Berarti peraturan yang buat sehari-hari sudah dijelaskan tadi ya Kak? Ya, kalau mau bentuk fisiknya kita punya peraturan untuk kontrak kerja untuk karyawan tetap dan part time. Kalau mau kita tunjukin. Baik, sebelumnya mau tanya dulu Kak, mengenai ada kendala nggak kalau misal dalam peraturan sehari-hari seperti itu? Kalau kendalanya kita lebih ke anggota ya. Jadi contohnya anggota berhalangan hadir karena ada kegiatan perkuliahan. Jadi kita mau tidak mau bertanya kepada anggota yang ready gitu. Kalau nggak ada ya kita mau nggak mau nyerahin semuanya ke karyawan. Kadang hektiknya di situ. Baik Kak, mungkin boleh minta foto berkasnya ya Kak? Ya, silakan. Ini untuk kontrak kerja karyawan. Baik, terima kasih. Sekian dari wawancara dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.